Halo pemirsa, hari ini tetap saya bahas masalah Reza, anaknya Denada, dimana kan memang sudah diakui, tapi tidak keluar langsung dari mulut Denada dan itu sangat disayangkan sekali, tapi dari pengacaranya. Masalah ini semakin melebar, ditambah lagi ada teman-teman dari Denada seperti Irfan Hakim yang sampai sebegitunya sangat disayangkan sekali ya. Seseorang yang sudah dewasa, sudah punya anak, sudah pernah hidup sebagai anak, sampai berucap seperti itu. Memang Reza ini sudah dewasa. Kenapa harus diungkap sekarang, dituntut sekarang? Nah tentunya kan ada sebab dan akibat. Sekalipun dituntut sekarang, sekalipun dituntut nanti usia 30, 40, yang namanya hukum alam itu hukum sebab akibat. Kenapa menuntut? Ya, ditariklah benang merahnya. Ternyata Denada melakukan seperti itu. Setiap perbuatan itu pasti ada akibatnya. Kalau perbuatan baik ya akibatnya akan baik. Kalau perbuatan buruk ya akibatnya akan buruk. Makanya ada hukum karma di dalam kehidupan ini. Nah, kenapa baru sekarang? Yaitu memang bisa dibilang karma buruknya Denada diundur di tahun sekarang. Kita sebagai manusia nggak tahu ya, karma buruk kita nanti akan diundur kapan, itu wewenang dari Tuhan, proses alam. Jadi untuk Irfan Hakim ini sangat disayangkan, apalagi mestinya sebelum dia berkata seperti itu, lihat dulu Reza ini sosoknya seperti apa. Ya kan? Jangan mendengar dari sepihak. Ya mungkin dari Denadanya sudah curhat begini dan menunjukkan bukti begini, tapi nggak taunya mungkin bukti itu ternyata misalnya untuk membayar gajinya Reza saat dia sebagai supir dari Imelia Contessa, bisa jadi kan seperti itu, atau hal yang lainnya. Dari prediksi saya yang di awal ada nasihat semesta kan, Denada, kamu jangan arogan. Kamu jangan merasa menjadi korban. Kalau kamu seperti ini, resikonya di karirmu. Sekalipun tanpa diprediksi, mestinya Denada kan sudah paham itu. Sampai masalah sudah melebar sejauh ini, tidak ada gercep misalnya untuk minta maaf, untuk mengakui secara diumumkan, secara tertulis dan lain sebagainya pada Reza. Yang namanya Rezanya dan timnya juga gregetan jadinya ya toh. Apalagi dari pengacaranya kan bilang sebenarnya masalah ini awalnya bukan masalah Reza, tapi masalah mobil di mana mertuanya sampai didatangi polisi itu kan. Keselnya bagaimana sih? Ya tentu kesel sekali loh. Kesel sekali yang katanya mobil itu untuk Reza, dibayar Reza, kemudian Reza nggak mampu membayar, akhirnya adiknya Denada melaporkan penggelapan karena mobil itu ternyata mau atas nama adiknya Denada. Nah lagi-lagi yang bermasalah ini siapa? Keluarga siapa? Ya toh? Nah mari kita prediksi teman-teman. Saat ini kan masih belum proses persidangan. Apakah sebelum proses persidangan nanti akan ada sebuah pertemuan antara Reza dan Denada? Apakah ada pertemuan? Harapan saya seperti itu sih. Masalah ini jangan sampai berproses yang terlalu jauh. Karena masalah ini sebenarnya kalau egonya bisa diturunkan, bisa jauh-jauh hari selesai. Tinggal Denadanya saja sebenarnya harus gercep menyelesaikan masalah ini karena memang taruhannya di karirnya. Lah kalau sudah tahu taruhannya di karir, nama baik dan lain sebagainya, kenapa masih seperti itu keras kepalanya? Nah inilah yang sangat disayangkan. Apakah Denada dan Reza nanti bisa bertemu, bisa saling memaafkan, bisa saling berpelukan sebelum proses persidangan atau sebelum sidang dimulai ya. Kalau sekarang kan sudah proses ya, sudah proses mengarah ke sana. Tapi belum ada sidangnya, masih belum ada. Jadi belum ada tanggalnya atau belum ada jadwalnya. Masih ada kesempatan sebenarnya. Apakah Denada dengan Reza akan bisa bertemu
sebelum disidangkan kasusnya. Perluasan, masalah akan menjadi meluas ke bawah kemana-kemana seperti saat ini ya. Seperti saat ini karena apa? Temannya dari Denada sepertinya juga ikut nimbrung di dalam kasus ini. Yang namanya teman mendengar sepihak dari Denada, pastinya ya sedikit banyak ada respect pada Denada karena yang dia dengar dari Denada, masalah-masalahnya dan lain sebagainya, seperti Irfan Hakim, Iis Dahlia dan lain sebagainya, itu yang membuat masalah menjadi meluas kemana-kemana. Selanjutnya, apakah kamu tidak ingin bertemu dengan Reza sebelum sidang? Ada simbol seseorang yang ada seperti memasak, tapi orang ini bawa bawa pisau, dan di belakangnya ini ada seseorang, yang artinya acceptance, salah sangka. Jadi seseorang bawa pisau ini bisa dilambangkan Denada yang salah sangka terhadap gugatan dari Reza ini. Jadi ada negative thinking, ada salah sangka, jangan-jangan ini hanya ingin harta saya, kok baru usia sekian sudah lagi menggugat, kok nggak dulu-dulu. Tapi yang namanya karma diunduh kapan itu kan nggak tahu kita. Ya saat ini karmanya yang harus diunduh Denada, makanya Denada menghadapi kesialan sampai sebegitu dalam. Dan di sini prasangkanya masih kuat Denada ini kepada Reza dan timnya. Ada kecurigaan-kecurigaan yang membuat dia masih bersikeras seperti saat ini. Padahal sudah ada mediasi sampai 4 kali, tapi Denada nggak datang ya. Jadi membiarkan kesempatan untuk berdamai, sehingga pihaknya Reza ya pada akhirnya bersikeras untuk lanjut. Ditambah lagi pengakuannya tidak secara langsung dari mulutnya atau tertulis, tapi melalui pengacaranya. Nah ini, dalam prediksi saya nanti kalau sampai persidangan Denada bisa kalah dan diwajibkan untuk membayar sekian M untuk Reza. Kita lanjut ya. Apa yang membuatmu salah sangka terhadap tuntutan dari Reza ini kepadamu? Apa yang membuatmu salah sangka? Simbol permintaan maaf, simbol dari anak kecil. Kok pas artinya? Nah, kenapa kamu ada perasaan salah sangka di sini? Seperti yang saya bilang tadi, kenapa setelah saya sukses ini Reza kok menggugat, kok nggak dulu saat masih kecil? Kita kan nggak tahu yang namanya karma ceblok di tahun berapa, ya toh. Semuanya itu berproses, ya. Kita manusia hanya menebar benih ya teman-teman, benih baik, benih buruk. Nah, Tuhan yang memproses dari perbuatan kita ini, jatuhnya di tahun berapa karma itu, karma baik dan karma buruk itu. Nah, itu kewenangan Tuhan. Jangan menyalahkan Rezanya ini. Ya, jangan menyalahkan Rezanya, apalagi kalau dilihat dari kronologi ceritanya miris seperti itu. Introspeksi dirilah. Kalau kamu sayang karirmu, mestinya kamu gercep. Mediasi, misalnya mediasi pertama kamu nggak bisa datang, bisa jadi mediasi kedua kamu bisa izin dengan kata ada kerjasama, kontrak dan lain sebagainya, ya toh. Jangan sampai mediasi keempat kamu nggak datang. Ditambah lagi juga tidak ada itikat baik, misalnya mengakui Reza secara lisan atau secara tertulis. Apa yang kamu curigai dari Reza ini sampai kamu masih bersikeras seperti itu? Apa yang kamu curigai dari Reza ini dan timnya? Kesalahan. Jadi sebenarnya dari Denada ini tidak ingin berdamai, sebenarnya. Tapi posisinya ini kalah sebenarnya kalau sampai di persidangan nanti. Dan dari pihak Denada ini masih saja menyalahkan dari pihak Reza ini. Ya, masih saja menyalahkan. Mengapa begitu? Karena
ada komplasensi, ada ketidakpuasan dari Denada ini terhadap Reza dan timnya. Ketidakpuasan dalam hal apa? Temuan-temuan. Oh, temuan-temuan ini terkait dari masa lalu yang diungkap-ungkap lagi di saat ini, di tahun 2026 ini. Jadi bisa dibilang kenapa sih Denada dengan pengacaranya masih berkeras seperti itu? Karena dia merasa bahwa Reza ini mengada-ngada, mencari-cari kesalahannya di tempo-tempo hari ini, dan itu membuat dia merasa tidak puas terhadap Reza dan timnya, apalagi menggugat 7M itu. Sebenarnya teman-teman, misalnya ya, seandainya Denada ini tidak memiliki 7M, mestinya saat mediasi itu dia datang, utarakan kesulitanmu, masalah ekonomimu yang sulit karena habis membiayai anaknya, gitu. Kemudian habis mempermak wajahnya, itu kan juga butuh biaya banyak. Sanggupilah, janjilah kepada Reza misalnya, ya ibu janji akan menuruti apa yang kamu mau, misalnya pendidikan, kemudian status sosial yang lebih dijamin dan lain sebagainya. Tapi ibu minta tenggang waktu, atau ibu mungkin sebulannya mampunya segini, kan bisa dibicarakan, ya toh? Bukannya malah nggak hadir di mediasi pertama sampai keempat. Ini yang sangat disayangkan. Lah kalau Denada saja nggak sayang dengan karirnya, ngapain Irfan Hakim, Iis Dahlia ikut nimbrung dalam masalah ini, membela Denada terkait dari karirnya? Kalau dia sayang pada karirnya, pasti jauh-jauh hari sudah gercep gimana caranya agar masalah ini tidak sampai di-up di media sosial. Kan begitu, ya toh? Selanjutnya, apa yang kamu harapkan pada Reza saat ini? Kreasi, usaha-usaha terkait apa? Kenangan pahit di masa lalu. Oh, harapan dari Denada ini sudahlah, jangan ada hal-hal dari masa lalu yang diungkap kembali di media sosial. Lah kalau nggak mau diungkap ya baik-baiklah, mediasilah, ya cari jalan damai. Sudah diberi kesempatan 4 kali, ternyata kamu seperti itu. Jangan egois di sini. Setiap seseorang yang berani melakukan perbuatan, ya harus berani menanggung resikonya. Itu namanya tanggung jawab. Jangan resikonya nggak mau, kemudian kesalahannya kamu lempar pada orang-orang yang sudah menghidupi Reza, yang sudah menghidupi Reza sedari kecil. Ya, nggak mudah loh membesarkan bayi sampai dewasa itu, yang sakit, yang melek tengah malam dan lain sebagainya. Kalau hitung-hitungan ya harus dihitung kalau sudah ada acara tuntutan seperti ini. Lah kalau kamu nggak mau dituntut ya berdamailah, kan seperti itu. Jangan malah mencari-cari kesalahan yang pada akhirnya semakin memanas. Apakah kamu tidak merasa bersalah terkait dari menelantarkan Reza? Saya gila kerja, saya sibuk bekerja, saya sibuk berkarir kala itu. Jadi ini ada peran dari Emilia Contessa saat itu. Kenapa sampai cucunya dikasihkan orang lain? Karena demi nama baik keluarga, juga demi karirnya Denada kala itu. Ya. Lah kalau saat ini kan kamu sudah dewasa ya. Kalau kamu dulu masih ABG, terus terkait dari campur tangan dari orang tuamu yang pada akhirnya anakmu ditawar-tawarkan, jadi orang tuamu juga ikut andil di dalam kesalahan ini. Nah sekarang kamu kan sudah dewasa, tidakkah terbuka hatimu untuk mengakui kesalahanmu? Fakih. Nah, orang dewasa sama anak kecil, yang artinya kamu atau Denada dan Reza tidak bisa terpisahkan di sini karena sebagai hubungan orang tua dan anak. Nah, sebagai orang tua
harus memiliki tanggung jawab atas kehadiran anak ini di muka bumi. Ini loh ya, memelihara, membiayai hidupnya, pendidikannya, menjaga kesehatannya, tumbuh kembangnya, dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Nah, ini malah dinasehati oleh semesta. Denada, kamu itu sebagai orang tuanya dari Resa. Ini ya, kalau kamu beralasan AIUEO, tentunya hal itu juga kurang baik untuk dirimu. Kamu semakin akan dihina, dicerca oleh netizen Indonesia dan taruhannya di karirmu. Kalau sudah tahu karirmu bisa bakal hancur, tentunya harus melakukan tindakan-tindakan yang bisa gimana caranya agar karirnya tidak hancur. Mestinya kan begitu ya kan? Secara nalar, secara akal sehat kan begitu. Tapi di nada ini, aduh, kok keras kepala banget ya. Andai kata misalnya nanti dia khawatir ya, kan dia sudah mengakui anaknya, khawatir siapa bapaknya, ya itu kan urusan nanti. Yang penting tanggung jawab dia sebagai orang tua pada Resa untuk mengakui, untuk minta maaf, sudah terselesaikan separuh, nggak separuh, sedikit ya, karena biaya hidup kan masih belum diganti. Nah inilah, apakah kamu menyayangi Resa? Apakah kamu menyayangi Resa atau membencinya saat ini? Insting serigala berbulu domba. Jadi jangan mudah percaya terhadap apa yang dikatakan. Ini serigala berbulu domba, simbolnya seperti itu. Tampaknya baik tapi sesungguhnya di dalamnya kurang baik. Apa yang dikatakan jangan terlalu percaya, karena memang situasi kondisinya yang terpojok yang membuat dia harus memberikan pengakuan kepada Resa. Ini bahkan pengakuannya itu diungkapkan lewat pengacaranya. Kenapa tidak langsung dari mulutnya sebagai bentuk rasa penyesalan? Ya kan? Ini loh. Ternyata dari kartu-kartu ini hingga saat ini masih belum ada rasa kasih sayang yang tulus dari Denada kepada Resa. Juga malah cenderung menyalahkan di pihaknya Resa. Karena apa? Karena ya itu tadi, dia berpikir kenapa saat dewasa ini dia baru menggugat, kenapa nggak dulu-dulu ya. Kenapa juga kamu nggak dulu-dulu mengakui Resa? Kenapa mesti digugat? Kalau dibalik pertanyaan seperti itu gimana jawabnya? Ya kan? Jadi sepertinya ini masalah ini sampai meluas nanti ke ranah pengadilan. Dan Denada saat ini masih saja menyalahkan pihak Resa dan timnya atas temuan-temuan di masa lalu yang membuat dirinya terpojok. Seperti itu ya teman-teman. Ini sebagai pembelajaran, apapun yang kita berbuat, baik buruknya pasti ada akibatnya. Kita nggak tahu karma itu turunnya kapan, ya, bisa besok, bisa lama, kita nggak tahu. Dan ketika karma itu turun, harus introspeksi diri, karena hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Kenapa kamu kebetulan ada ujuk-ujuk orang memberi sesuatu yang baik, rezeki, yaitu tabungan karmamu. Kenapa tiba-tiba kamu mendapatkan kesulitan? Kamu ditipu orang, kamu ditabrak orang, yaitu bagian dari karma yang harus kamu lalui, kamu alami. Ketika kamu menyadari bahwa hidup ini adalah sebab akibat dari perbuatanmu sendiri, ketika ada kesulitan, haruslah legowo menerimanya. Walaupun tadinya memberontak ya, nggak terima begini-begini, tapi kalau kamu menyadari bahwa hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan, lekaslah introspeksi diri, lekaslah menerima segala sesuatu yang terjadi. Itu akan lebih baik, karena hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan.